Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Ulwan yang bernomor induk mahasiswa 4112120096 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Cerdas yang mana dosen pengampu yaitu Dr. Vina Ayumi Eskom Mkom yang berjudul Support Vector Machine. Pengertian Support Vector Machine atau SVM yaitu merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi. Tujuan utama SVM adalah mencari hyperplane terbaik yang mampu memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda dengan margin terbesar. Di sini ada karakteristik dari SVM, yaitu pertama algoritma supervised learning, yang kedua digunakan untuk klasifikasi dan regresi, yang ketiga sangat baik untuk data berdimensi tinggi, yang keempat efektif pada dataset berukuran kecil hingga menengah. Lalu yang terakhir mampu menangani data linear maupun non-linear menggunakan kernel. Lalu selanjutnya konsep dasar dan cara kerja SVM yaitu pertama data learning dimasukkan ke sistem. Lalu SVM mencari berbagai kemungkinan hyperplane. Yang ketiga menghitung margin setiap hyperplane. Yang keempat memilih hyperplane dengan margin terbesar. Yang kelima menggunakan hyperplane tersebut untuk mengklasifikasi data baru. Yaitu tujuannya memaksimalkan jarak antara dua kelas agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Lalu kelebihannya yaitu akurasi tinggi, tidak mudah overfitting, dan efektif pada data berdimensi tinggi. Nah, lalu di sini apa sih yang dimaksud dengan hyperplane, margin, dan support vector? Di sini hyperplane merupakan garis dua dimensi atau bidang tiga dimensi yang digunakan untuk memisahkan dua kelas data. Lalu margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Semakin besar margin, yaitu semakin baik modelnya. Lalu yaitu support vector merupakan titik data yang paling dekat dengan hyperplane. Support vector sangat berpengaruh dalam menentukan posisi hyperplane. Contoh ilustrasi di sini dari titik-titik hyperplane, titik-titik-titik. Jadi support vector ini titik yang paling dekat dengan garis. Lalu linear SVM classification, yaitu linear SVM digunakan ketika data dapat dipisah menggunakan garis lurus. Nah, di sini ada karakteristiknya yaitu dataset bersifat linear, perhitungan lebih cepat, akurasi lebih tinggi apabila data memang linear. Contoh, misalnya spam dan non spam, lulus tidak lulus, positif dan negatif. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Yang pertama titik 0000 ada 4, lalu titik garis panjang, lalu yang ketiga itu titik dengan ada isinya. Lalu soft margin classification. Di sini pada dunia nyata data seringkali saling tumpah tindih sehingga tidak dapat dipisahkan secara sempurna. Lalu soft margin memungkinkan beberapa data berada di sisi yang salah agar model tetap mampu melakukan generalisasi dengan baik. Yaitu parameter C. Pertama yaitu nilai C mengontrol keseimbangan antara margin yang besar, kesalahan klasifikasi, C besar, margin kecil, error sedikit, C kecil, margin besar, dan error lebih banyak. Lalu nonlinear SVM classification. Di sini jika tidak dapat dipisahkan secara linear, maka digunakan kernel trick. Kernel akan memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat dipisahkan menggunakan hyperplane. Lalu jenis kernelnya itu ada linear, polinomial, sigmoid, Gaussian atau RBF. Nah, contohnya di sini misalnya data berbentuk lingkaran, XXX dan lingkaran lagi dengan kernel data menjadi dapat dipisahkan. Gaussian Radial Basis Function yang tadi saya sebutkan RBF, yang mana merupakan kernel yang paling sering digunakan pada SVM untuk menangani data nonlinear. Rumusnya seperti ini teman-teman, lihat di gambar, yaitu parameter Y atau gamma itu juga terbagi dua, ya ada gamma kecil dan gamma besar. Yang gamma kecil itu area pengaruh luas, lalu model lebih sederhana, dan gamma besar area pengaruh sempit, model lebih kompleks dan berpotensi overfitting. Lalu kelebihannya apa sih teman-teman? Kelebihannya itu sangat fleksibel, cocok untuk data kompleks dan akurasi tinggi.
Lalu contoh implementasi SVM pada Python, di sini kita lihat bisa sama-sama teman-teman code dari Python untuk implementasi SVM. Setelah memasukkan code dari semua ini, maka contoh hasil inputnya yaitu akurasi 1.0. Bisa dicek teman-teman di bawah sini. Baik teman-teman, dari presentasi yang saya sudah lakukan, dari semuanya yaitu saya dapat referensi dari 5 referensi yang sudah saya paparkan. Baik, untuk presentasinya sudah saya jelaskan dari slide 1 sampai slide terakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Raif Ulwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.